Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Aku tergelitik deh. Kenapa Melanie Ricardo bukan Melanie Siahaan? Hubungan kamu sama ayah kamu seberapa dekat sih? Jadi pertanyaannya adalah kapan sih udah akuran banget gitu loh? Tahun lalu 2023 4 bulan karenanya terpisahkan nggak mau pulang ke Indonesia. Itu apakah salah satu penyebabnya dari roller coaster relationship? Ada hashtagku tuh dua dalam membuat di sosial media. Yang pertama, hashtag mak-mak pejuang cuan halal. Artinya I'll do anything yang halal to support my family. Sama yang kedua adalah hashtag makin tua makin sehat. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Q&A dan juga terima kasih kepada panelis dan penonton yang juga hadir di studio kali ini. Langsung saja kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk panelis kita di edisi spesial ini. Ada Kak Olga Lydia. Ada Ko Irwan Chandra, ada Kak Novita Tandri. Terima kasih panelis dan juga ada teman-teman audiens di studio. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, kali ini kami menghadirkan tokoh publik dan juga sosok yang istimewa di Q&A. Ia adalah penyiar radio, televisi, entertainer sejati yang akhir-akhir ini juga sibuk dengan konten berisi curhatan dari hati ke hatinya. Lalu bagaimana ya isi hati dan juga kisah hidup sosok yang satu ini? Kita saksikan dulu tayangan yang satu ini. Agnes Melanie Siahaan atau lebih dikenal dengan Melanie Ricardo, lahir di Medan 24 Februari 1981, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Ricardo Siahaan dan Sylvia Herawati. Artis serba bisa ini mengawali karirnya sebagai seorang penyiar radio, lalu merambah ke televisi. Memiliki suara ngebas yang khas dan spontanitasnya dalam membawakan acara kerap membuat penonton terpingkal. Kisah cintanya terbilang unik karena berawal dari sosial media. Setelah melewati hubungan jarak jauh, Melanie pun menikah dengan Tyson Lynch dan telah dikaruniai 2 orang anak, Chloe dan Courage. Bagaimana Melanie dan keluarga menyambut tahun baru? Kita rangkum di Melanie Punya Story. Langsung saja kita undang kali ini Melanie Ricardo. Wow, langsung luar biasa sekali Kak Mel. Terima kasih loh udah datang. Ada panelis-panelis kece kan. Sendirian aja Kak Mel? Saya bahaya kalau sendirian. Oke. Nanti digosipin sama infotainment. Oh. So I bring my husband yang boxy, botak tapi seksi. Wow. Ya. Boleh aku panggil nggak? Boleh, silakan. Soalnya kalau dong. suamiku nggak masuk, ntar ngatakan nggak cair. Suamiku Tyson, tepuk tangan dong. Tepuk tangan untuk Kak Tyson. Lebih seru lagi dong buat sepasang kekasih ini. Kak Mel dan Kak Tyson, akhir-akhir ini sibuk apa? Tyson baru pulang dari Amerika, jalan-jalan, merayakan persahabatan sama sahabatmu berapa lama? 30-an. 30 tahun. 30 tahun. So it's a boys trip. Gitu. Boys trip. Sudah menikah berapa tahun Kak Mel dan Kak Tyson? 14 years ya, 14 tahun. Wow, termasuk Yes. Duo loyal juga ya masing-masing? Duo loyal. Duo loyal. Kalau Kak Mel nih, lebih suka ngontenin orang atau dikontenin? Lebih suka ngontenin orang, ngontenin Irwan. Oh gitu. Irwan sering saya kontenin. Nanti kita kulik-kulik rahasianya. Iya, iya, Terus iya. Kak Tyson, suka duka punya istri Melanie Ricardo apa? Kayaknya banyakan plusnya deh Mbak. Plusnya apa plusnya? Kayak loyal, hardworking, sebagai istri sama ibu sangat baik. Sangat baik, tepuk tangan dong buat Kak Mel. Begitu. Oke ya, nggak sabar pengen kulik-kulik mereka berdua ya. Langsung saja, Iya. silakan monggo ke Alright. Singgasana. Oke. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Mel dan Kak Tyson. Boleh duduk Kak Mel, Ya. ini
perbincangan dan juga pertanyaannya nggak biasa ya. Ada 9 box. Nanti 9 akan box. ya akan ada box-box, silakan dipilih nomornya. Di dalamnya akan ada topik yang akan ditanyakan oleh para panelis yang ada di sini. Apakah politik, kebudayaan? Oh bukan. Apapun ya. Tapi ada satu syaratnya. Setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Jadi wajib dijawab, nggak boleh nggak dijawab. Oh nggak boleh no comment? Nggak boleh, nggak boleh. baik. Oke, langsung saja. Box pertama pilih nomor berapa? Box pertama pilih nomor 1. Box pertama pilih nomor 1. Oke. Kita buka apa isi topik di box nomor 1. Oke ya, ini iklan dulu ya pemirsa ya. Nah, oke. Buka box nomor 1, isinya temanya adalah ternyata penantian lama untuk menunggu. Cuap-cuap. Oke, topik cuap-cuap. Tepuk tangan untuk topik cuap-cuap. Nah, bicara soal cuap-cuap, Kak Melani ini kan memang dari awal karirnya ini cuap-cuap ya, dari penyiar radio pertama kali. Karir yang dijalani. Sebetulnya awal banget itu saya mencoba ingin menjadi peragawati. Oh. Bukan peragawan ya. Peragawati. Asal muasalnya itu. Tapi nampaknya sulit karena peragawati itu harus badannya super kurus kan. Back then. Kalau sekarang kan udah macam-macam ya. Memangnya dulu berapa kilo? Sebenarnya nggak gemuk banget, tapi aku tuh kalau orang bilang tuh aku tuh big bones, bongsor gitu. Jadi kayaknya berpikir kayaknya nggak akan bisa nembus keren banget karirnya di sebagai peragawati, akhirnya Beralih menjadi penyiar radio. SPG. Dari peragawati ke SPG. Terus? Iya, SPG dulu. Oke. SPG, setelah SPG, and then akhirnya mencoba peruntungan di dunia radio. Gitu. Awalnya yang menawari untuk jadi penyiar atau mendaftar atau seperti apa? Mendaftar sendiri, Wow. cari tahu, mendengarkan radio, terus udah gitu mencari informasi. Waktu itu aku masih kuliah di Trisakti kan, terus merekam suara sendiri, and then nyamperin ke radionya untuk memberikan demo suara dan zaman dulu tuh masih diketik ya, CV sebutannya zaman dulu, sama foto close up. Gitu. Jadi memang benar semuanya dari usaha sendiri, mencoba sendiri. Yes. Wow, tepuk tangan buat Melani. Kita jarang tahu proses itu ya. Kalau Kak Olga sebagai sohibnya nih, apa yang diketahui tentang sosok Melani Ricardo dan sosok Tyson? Banyak sih, aku mencoba mengulik-ngulik gitu ya. Apa yang kira-kira, what's the dirt yang bisa aku gali? Ternyata nggak ada loh, mereka berdua tuh mulus banget. Aku tergelitik deh, kenapa Melani Ricardo bukan Melani Siahaan? Oh, oke. Apakah hubungan kamu sama ayah kamu seberapa dekat sih? Iya, kenapa Melani Ricardo banyaknya orang-orang Batak kan biasanya selalu menggunakan nama farm name ya gitu. Iya. Dan itu kebanggaan buat orang Batak gitu. Terus aku juga waktu di awal karir tuh dianggap kurang nasionalis, kurang proud of being Bataknis gitu. Sebetulnya ada reasonnya. Karena waktu dulu aku memulai, awal sekali mulai masuk radio kan harus 2 nama tuh. Harus misalnya Olga Lydia, ya kan, Irwan Chandra gitu kan. Jadi harus 2 nama. Nah, I'm thinking actually Melani Siahaan. Tapi waktu itu tuh sudah ada yang lagi ngetop sekali adalah Nico Siahaan. Remember? Iya. Nah, walaupun ternyata aku nggak kenal waktu itu sama Bang Niko. Ternyata kalau orang Batak itu kalau dipertemukan namanya Marta Rombo, itu pasti ada hubungan saudara. Dan ternyata dilalah aku tuh adalah kayak ibaratnya kayak tantenya lah kalau di sesudah Batak. Tapi waktu itu kan nggak ngerti. Jadi aku tuh ngerasa aku nggak mau pakai Melani Siahaan karena takut dianggap sosok ini loh apa namanya nggak kenal juga sama Nico Siahaan supaya mendompleng gitu. Jadi karena harus 2 nama last name-nya karena papaku namanya Ricardo Siahaan, so I pick Melani Ricardo. Oke, dia udah penasaran karena saya nggak ditanyain. Bukan. Karena saya tahu di kontennya Kak Melani pernah jadi narasumbernya kan? Couple of times. Dan Couple of always times. viral. Apa yang menarik dari seorang Ko Irwan? Kenapa? Many things, karena kan kita teman. Jadi aku tahu banget bagaimana cara mengorek Irwan Chandra, ya kan? Nah sekarang saatnya Ko Irwan saya kasih kesempatan mengorek Melani Ricardo, ya kan? Right. Silakan. Jadi pertanyaannya adalah kapan sih udah akuran banget gitu loh? Memang sempat gak akur? Sempet nggak akur? Oh iya, kita tahu lah gimana sih. Iya. Sekarang udah get along katanya. Iya. Ada gosip. Ya, memang naik turun. It's like a roller coaster. This year is more tight. Ya, lumayan. It's always up and down. It's always up and down. Ada momen nggak event yang kalian celebrate gitu, yang dinner yang Anniversary? Just anniversary. Yeah, Tapi apa anniversary. sih yang bikin ups and down Kak Mel, Kak Tyson? Dalam Probably relationship? culture ya.
kultur budaya. Mungkin kalau buat banyak orang kultur budaya itu bukan sesuatu yang it's nothing lah. Tapi ladies, get ready and prepare yourself if you wanna get married sama orang asing yang come from different country, yang dibesarkan dari kultur budaya yang berbeda. Dan aku orang Batak tak yang dari kecil juga Batak lah gitu. Pokok solid lah orang Batak, bagaimana sih bener-bener Batak banget gitu. Ketemu sama Tyson yang mungkin orang Australia kan pasti there's few things yang kita juga ada perbedaan gitu. Kalau Kak Tyson, what do you think about it? Yeah, it's true. Different culture. About the Different cultural culture. things. Only Yeah, the different culture. cultural things. Yeah. Apa sih yang paling down tadi kan tapi up and bikin down jadi ya? ini enggak? Tapi bikin dengan culture yang beda. Begini 14 tahun menikah, tahun lalu 2023 4 bulan karenanya terpisahkan nggak mau pulang ke Indonesia. Itu apakah salah satu penyebabnya dari roller coaster relationship yang membuat ada keinginan untuk bercerai? Ini Feni Rose ala-ala psikolog. Iya. Karena by data loh dia. By data. Tahun 2023 kalian pernah terpisah 4 bulan. Sebenarnya lebih dari 4 bulan deh kayaknya. 5 bulan Nah, gue demennya kayaknya. sama dia tuh jujur banget. Jujur. Iyalah. Tapi katanya karena nungguin itu kan, nungguin saudara yang lagi Oh iya, sakit kanker persis. katanya. Coba. Oh, Ya, tunggu, ada. tapi kita konfirmasi Coba. dulu. Ya, Ya, Pertanyaan dari kakak Novita. saya ada kanker. Dua-duanya kanker di keluarga saya itu semuanya dapat. Jadi itu saya harus waspada untuk itu. Jadi itu salah satu alasan saya harus balik ke Australia karena orang tua sama kakak saya udah kanker. Jadi waktu 4 bulan, hampir 5 bulan kita terpisah dan itu ternyata ke blow up ke media kan gitu. Dikarenakan silly thing sebetulnya. Saya unfollow Tyson dan saya nggak ngerti kalau kita unfollow orang itu bisa ketahuan sama orang Bisa. lain. Netizen Aku kan 2 itu iya. lebih hebat ya. Betul, aku mama gaptek kan. Ya memang we did have problem at that time. Jadi kita pilih untuk taking a break. Kita mendatangi seorang konsultan pernikahan ya, our priest pendeta di gereja juga gitu. Ya, we tried everything that we can to solve the marriage. And then kebetulan in the same time memang Tyson juga 2 of his sisters dua-duanya breast cancers ya. Breast cancers. So sorry to hear that. Iya, jadi he went there untuk juga support his family gitu. Jadi orang ngelihat bahwa tidak ada pernikahan yang sempurna. Right. Tapi bagaimana memperbaiki kan jadinya. ya. Tepuk tangan untuk Kak Novita dan Melanie and Tyson. Namun kita akan jeda dulu, sesaat lagi Q&A masih akan kembali. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Parenting style apa yang berubah yang dulu Mbak Mel dapatkan dari orang tua? Saya VOC, saya keras di rumah, nggak bisa. Iya. Ya, masih bersama Melanie Ricardo dan Tyson dalam Q&A kali ini. Sosok Melanie Ricardo dan keluarganya ini kan ceria. Dia suka membuat orang itu tertawa dengan gaya dan eksistensinya. Tapi seorang Melanie Ricardo itu pernah nggak sih menangis, bersedih, dan apa hal yang paling membuat resah? Yang paling bikin resah kalau buat aku sekarang setelah aku menjadi seorang ibu, kalau anakku lagi sakit for sure ya. Aku tuh paling baper kalau anakku sakit, dan kebetulan anakku Courage yang kedua itu dari mulai kecil dia itu puji Tuhan sekarang udah lebih baik, tapi suka bermasalah dengan asma, jadi batuk yang berkepanjangan gitu. Dan badannya jadi kurus gitu kan, karena batuk kan capek gitu. Nah itu beberapa waktu kalau aku lagi harus kerja live, in the same time aku telepon di rumah, Courage kondisinya lagi batuk terus nonstop gitu, udah diuap, dinebu, terus gak berhenti-berhenti. Itu sih paling baper kalau anak sakit. Seorang Melanie Ricardo yang dikenal sebagai apa sih? Sebetulnya I love Oprah Winfrey, itu adalah salah seorang figur yang menginspirasi aku dalam membuat podcast gitu. Dan podcast aku tuh aku buat pada saat aku tidak punya TV program gitu. Tapi back then karena I love interviewing people, karena menurut aku setiap orang tuh punya cerita gitu. Dan menurut aku tidak semua orang itu bisa menginterview. Semua orang bisa throwing a question, but not everybody can be a good interviewer. Nah jadi pada saat aku tidak punya TV program gitu, aku punya kerinduan
untuk punya talk show yang bukan cuma sekedar lucu-lucuan komedi tapi yang deep gitu. Mostly kan komedi apa segala macam. Nah kadang-kadang kesulitannya adalah ya balik lagi itu market ya. Kalau komedi kita lagi ngobrol panjang tiba-tiba mungkin narasumber lagi sedih kepotong dengan kita bercanda. Tapi ya it is what it is. Tapi kalau di digital kita punya waktu podcast panjang makanya banyak tamu-tamu yang akhirnya bisa keluar sampai menangis karena mereka bisa mengeluarkan apa yang dalam hatinya. Gitu. Oke, kalau Kak Tyson suka dengan profesi Kak Melanie, suka dengan Melanie sebagai mungkin wanita biasa atau sebagai entertainer? Terserah dia. Wow, tepuk tangan dong, ini langka banget. Kak Melanie kok bisa dapat Kak Tyson gimana cara sih? Langka ya, bener ya teman-teman? Badak bercurah satu. Ini bercurah hati juga sih, Bo. Tapi bener ya Kak Tyson supportive itu, really? Ya. Ya, apapun cari uang halal itu paling penting. Yes. Oh, waktu perhatian? Maksudnya ada waktu perhatian, ya pasti ada. Cuman ya Berkurang memang, lah mungkin. Ya memang itu it's a passion. Jadi itu it's a part of the package. Jadi saya harus sangat sabar dan kadang-kadang dia ada sakit suara karena banyak bicara. Jadi saya harus sabar, pikir ya udah kasihan dia. Jadi it's okay. Tapi lebih sabar Kak Melanie atau Kak Tyson sebenarnya? Mungkin depends sama keadaannya. Kalau misalnya sama anak-anak, mungkin aku lebih sabar. Tapi mungkin untuk masalah kehidupan secara general, Tyson tuh lebih sabar. Oke. Pada saat Tyson sakit, operasi tumor jinak di kepala Mbak Mel, itu bagian daripada the lowest period of your life nggak? Enggak. Sebenarnya sih enggak Anak sakit tuh tadi disebutin, iya. waktu suami sakit. For sure juga pasti kan yang ditakutin adalah karena kan papa mau. Kak Tyson say Saya no. nggak sakit. Itu nggak sakit. Jadi cuma benjolan, tapi nggak sakit sebenarnya. Oke. Tapi yang ditakutin adalah kalau operasinya kita nggak takut, tapi yang ditakutin adalah pengecekan si CA-nya, kansernya, biopsinya. Jadi ya, yang deg-degan tuh adalah pada saat tes biopsi untuk CA-nya gitu. Jadi kalau operasi everything went well, cepet banget dan cuma diambil gitu. Dan itu juga bukan sakit di kepala dia gitu. Cuma ya karena mamahnya cancer, kakaknya 2 orang cancer. Jadi ya yang kita takutin hasil biopsinya. Tapi puji Tuhan it was just tumor. Menarik soal Tyson ya, karena aku pikir yang besar di Australia itu mestinya tidak sedekat itu dengan keluarga. Aku pengen tanya, seberapa besar sih pentingnya keluarga buat Tyson? Apakah? Seberapa pentingnya keluarga buat Tyson gitu? Seberapa dekat dengan keluarga di Australia gitu? Yang hal penting. Ya, biasanya kalau di luar negeri kan sudah besar, langsung keluar dari rumah, sudah tidak terlalu dekat dengan keluarga. Tapi ini mendoakan ibu, kakaknya cancer didatengin ke Australia gitu. Apakah ikatan itu masih sekuat itu? Gitu? Karena Tuhan atur saya. Tuhan atur harus hormat ke orang tua. Jadi makasih. Semakin lebih dekat sama Tuhan, saya pikir saya harus hormat. Saya hormat, tapi tidak menghormati. Beda. You have to honor, but I don't respect my parents' choices. Oh, choicesnya bisa berbeda. Choices beda. Saya sangat beda untuk hidup. Macam-macam. Tapi memang saya bicara sama orang tua, bapak saya nggak sifatnya saya seperti terbuka. Oh, udah kita bicara, mati. Tapi tetap saya ingin. Karena saya tahu pasti ada batas. Tuhan ambil ibu saya. Tuhan ambil ayah saya. Jadi harus. Jadi saya suka bicara sama mereka, bikin dad jokes supaya ketawa. Sekarang ada banyak masalah di sana untuk ibu saya. Tapi saya suka bikin dia bercanda dan senang. Walaupun kita bicara cuma 2 menit atau 5 menit. Karena saya tahu, saya jauh, dia minta saya pulang, ketemu, saya kangen. Saya sedih. Jadi harus ikutin Tuhan. One more for me. Oke, silakan. Tyson, are you feel what the biggest miracle you see God put in you? The biggest. You What's the feel biggest like miracle happen in your life? Ya memang probably my mom masih hidup. wow. Ya, Tepuk masih tangan. hidup. Pasti.
parenting style apa yang berubah yang dulu Mbak Mel dapatkan dari orang tua keluarga Siahaan Iya. yang diterapkan ke anak-anak yang totally berbeda dengan dulu? Biasanya sebetulnya kita tuh parenting walaupun banyak hal yang kita pengen rubah dari orang tua kita, tapi ternyata banyak hal juga yang kita mengadopsi secara tidak sadar dari apa yang kita rasakan dari saat kita kecil kita terima dari orang tua. Nomor satu apa tuh? Nomor satu adalah karena papaku itu dulu, gak tahu ya kalau anak kita waktu zaman masih kecil ya, kayak dipukul tuh hal yang lumrah gitu loh. Aku juga kadang suka nyubit anakku apa segala macam zaman-zaman sebelumnya. Kayak I was like, aku cubit anakku ya. Oh ternyata aku mengadopsi karena aku juga dulu mungkin dipukul sama papa gitu ya. Jadi aku secara tidak sadar walaupun aku sebel waktu aku dipukul sama papaku, itu turun kepada anakku gitu. Cuma what I realize karena kan Tyson nggak boleh, sama sekali tidak boleh pukul kalau Tyson. Kalau Tyson itu grounded. Boleh kan gitu ya, grounded, ambil gadget, apalah, pokoknya hukuman gitu. Kalau Mama Bata kan enggak, diempos ya kan, cubit gitu kan, cabe bibir gitu. Pokoknya apa yang dulu dilakuin mama kita lakuin gitu. Tanpa sadar ya. Tanpa sadar, cuma ya mungkin anak-anakku udah makin besar dan ternyata juga udah nggak bisa gitu memperlakukan mereka dengan cara seperti itu. For sure, gentle parenting it's not my thing. Jadi kalau ada gentle parenting for other public figure, good. Tapi for Mama Batak tidak ada. Saya VOC. Saya keras di rumah, nggak bisa. Iya, suara keras, galak sama anak. Tapi galak pakai hati. For sure mereka walaupun saya ngomel apa segala macam, they know bahwa mom love me and love them very much. Jadi mereka nggak pernah yang kayak benci kesel apa sama aku gitu. Karena mereka tahu ya mami tuh Mama Batak cuma mulutnya doang merepet ntar habis. Tapi kalau if they need anything yang aku bisa berikan buat mereka, tentunya yang kita mampu ya. They know exactly bahwa I will do anything for them gitu. Wow, tepuk tangan. Oke, sedikit saja. Yang berubah apa dong? Yang berubah apa yang nggak dilakukan? Yang berubah adalah memaksakan. Kalau dulu kan papaku waktu dulu aku harus sekolah hukum, nggak boleh jadi penyiar radio, nggak boleh jadi padahal artis. cum laude ya lulusnya ya? Cum laude saya karena papa kan harus sekolah. Cuma kayak sekarang aku kan dari kecil pengen Chloe itu jadi artis. Karena aku tuh dulu pengen sekali jadi artis. Terus karena orang Batak aku ngerasanya susah. Aku melihat persainganku banyak anak-anak seangkatan aku tuh yang blasteran Indo. Terus koknya anak-anak Indo ini gampang dapat kesempatan karena mungkin secara look mereka they look different gitu kan. Jadi makanya that's actually one of the reason kenapa pengen menikah sama bule dan perbaiki keturunan dan supaya punya anak Indo. Jadi dari Chloe kecil saya sudah punya plan bahwa Chloe harus jadi artis. Kita akan jeda dulu sesaat lagi. Ini masih akan kembali. Tetap bersama kami karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Miftah, 1 sampai 10 tadi? For now 4. For now 4, karena kasus kemarin. What do you think? Ya, kembali di Q&A masih bersama Melanie dan Tyson. Kita buka box dulu ya. Box nomor berapa? Box nomor 5. Box nomor 5, kita buka. Oke, kepo. Tepuk tangan buat box kepo. Baik, di box kepo ini Kak Mel harus mengomentari foto-foto yang akan kita tayangkan di sini. Love meter namanya, 1 sampai 10, boleh nilainya berapa dan kenapa? 1 sampai 10 berapa? 8. 8. Iya. Ada lanjut ya. Kenapa Tyson? Do you have any comment? Ini salah satu yang men-challenge rumah tangga kami nih abang nih. Where's my shoes? Jadi dia pernah men-challenge di TV berapa tahun yang lalu ya Tyson ya, berapa couple of years ago. Dia nggak percaya saya kira-kira 2 tahun, 3 tahun masih menikah sama dia. Oh dia prediksi dalam 5 tahun. Bet saya sepatu kira-kira 60 juta. Jadi saya udah lewat. Udah lewat 5 tahunnya. Udah lewat. Gak dikasih sama abang. Abang lewat. Ayo share ini. Next. Ingat. Kita sedang membuat satu kayak grup olahraga emak-emak kepala 4 namanya Fit 40 sama Inge Anugrah. Ini juga temen yang dekat gara-gara podcast. Jadi metersnya berapa ya? Probably 8 juga deh. 8, oke, lanjut.
Deddy Corbuzier. Deddy, I would say 7, a good friend. Kalau misalnya aku ada sesuatu yang misalnya aku nggak tahu atau aku penasaran, gue suka WhatsApp dia terus nanya. Atau misalnya aku lagi podcast sama siapa gitu, yang mungkin berhubungan sama Deddy atau ngomongin Deddy, biasanya aku izin dulu tuh as a friend, Dad, gue ada gini nih. Teman atau teman Iya, sharing iya, ya? iya. Miftah, 1 sampai 10 tadi? For now 4. Forna 4, Iya. karena kasus kemarin. What do you think tentang Sebetulnya kasus bukan kemarin? yang si ST sih. Aku lebih sedihnya ya tip esek. Saya juga pernah mendapatkan perlakuan dari komedian yang lebih senior, hal yang nggak enak, terus digaplok, ditampar, terus ditugruk gitu. Memang bermain komedi itu bukan hal yang mudah, dan terutama untuk perempuan kadang-kadang it's kind of hurtful. Lo harus ketawa di depan orang, tapi sebenarnya hati lo tuh sedih gitu di when you go back home gitu. Tapi kan ya harus profesional gitu. Oke, nice. Tepuk tangan dulu buat kamu. Satu lagi, masih ada? Nah, ini. Nih, 1 sampai Minal 10. aizin wal faizin. 1 sampai 10. 1 sampai 10, 9. 9, tepuk tangan. Di luar sana itu banyak orang-orang tadi kan, wah pengen punya suami bule, memperbaiki keturunan. Tapi Iya. sebenarnya enak apa enggak sih? There's always plus minus lah. Selalu kayaknya, tapi kalau mungkin kalau nikah sama orang Batak, mungkin udah nggak lama juga udah bisa kali ya. Iya karena iya keras lah kulturnya, tapi ya aku tahu misalnya lakinya nggak apa-apa nggak disiapin kopi, nggak disiapin makanan, tapi kan ada mertua kan nggak bisa. Bagaimana itu anakku nggak kau siapkan kopi? Ya ada kultur-kultur yang mungkin lebih sulit. Kalau sama bule lebih casual, lebih santai, and everything is balance gitu. Kultur apa sih yang paling ganggu dari Melanie ke Tyson ataupun dari Tyson ke Melanie gitu? Apa kultur yang paling ganggu banget nih, beda banget sih gitu? Misalnya parenting ya, Iya. parenting yang paling gampang gitu. Misalnya yang paling gampang tuh waktu anak pertama tuh kalau bule kan makan harus di apa namanya high Baby chair, chair. high chair, baby chair. Kalau kita kan apa-apa namanya cucu pertama digendong terus sampai akhirnya bau tangan kan katanya sebutan kalau orang sini kan gitu. Ya dari begitu-begitu aja sebetulnya banyak hal yang udah di sini ada mbak yang ngebantuin anak. Anak mungkin ya kalau bule tuh mereka lebih mandiri ya, lebih independen. Cuma aku kadang-kadang suka ya itu walaupun VOC tapi karena banyak waktu yang keambil dari anak-anak harus bekerja, sometimes I'm being too soft juga buat sama mereka gitu. Ya udahlah, cincailah gitu. 3 things the most that you love about your wife. Pertama kali deh, the first thing you see from her. The 3 top things that you love from her. That I love about her. Cantik, seksi banget. She's very confident. But I'll tell you, see, many people don't know this, but she's actually lumayan chorobo, but in a cute way. Like she'll be eating her food and she'll jatuh in her makanan. So I see those things that penonton atau siapapun tidak tahu. So I have photos on my phone of her with her food, and itu sangat lucu buat saya. Oke, lucu ya justru ya. Tapi lucu is like imut. You know, karena she's Orang udah berantakan imut. yeah, but she's like, you know, sebagai public figure apapun seperti itu, she's just a human. So she has flaws, and itu sangat it's imut to me. Imut, pakai D imut. 1, second. And that is so cute, you know. Dia Yeah. ngeliatnya kalian malah jadinya cute. Dia ngelihat hal yang harusnya buat orang lain clumsy. Dia ngeliatnya Iya, cute. iya. Yeah, that's a cute thing. And then she's just got a big heart towards a lot of people, and she's rendah hati. She's very humble because like kalau misalkan ada beberapa acara bilang, oh kamu harus ke tempat jorok, dia pikir uang untuk sekolah atau uang untuk keluarga, dia tetap melakukan. Itu sangat bagus. Jadi punya big heart. She has a big heart, Empatinya seperti itu. tinggi ya. Yeah. Oke. She's stronger, seperti yang pertama kalian bilang, buat gym. Saya selalu bilang, kalau you angkat barbell, dan banyak orang tidak mengerti the importance of angkat barbell. Udah saya bilang, ayo kamu angkat barbell, udah berapa tahun dia sangat gemuk. Tapi saya tetap cinta. Dia udah angkat barbell, lebih tenaga, lebih percaya diri. Bisa angkat galon juga nggak? Angkat galon. Belum tahu, belum pasti, tapi bisa. Oke. Jadi I told her that, and it's
Tuhan atur. Tapi sebagai saya udah tahu, dia ikutin udah lama, memang she's lumayan keras kepala, tapi udah lama ikutin, udah hidup lebih baik untuk begitu. Kalau pertanyaan yang sama jadi lebih kuat, lebih kuat. Okay. Yang ketiga. Pertanyaan yang sama, Mbak Mel, the 3 things that you love about him. 3 top things. Kayak tadi ya, his faith towards Jesus. Okay. He's a responsible husband and father to the kids. Nggak pernah pukul, nggak pernah ringan tangan. Cerewet sih iya ya. Tapi kan serem ya kalau ngeliat bapak-bapak gebukin anak gitu kan takut ya. I'm not perfect, nggak ada orang Of course, sempurna, no so one's I make perfect. mistakes. Iya. Sama yang ketiga itu dia selalu punya hati pengen menolong orang sebenarnya Tyson. Sama dong, Either itu poin kedua. mungkin kalau Tyson tuh lebih ke cariin jodoh gitu loh. Bantu orang untuk hidup lebih Yohana. sehat. Juga aku. Iya. Sure. Dia tuh kayak his love being a cupid gitu, membantu orang menemukan soulmate. Gitu. Oh, wow, boleh daftar ya Kak ya? Iya. You guys are so cute. Kita harus jeda dulu, sesaat lagi animasi akan kembali. Tetaplah bersama kami, jangan lewatkan. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Siapa yang tidurnya mendengkur? Mendengkur, nyorok ya. Nyorok. Siapa? Hari ini belum mandi, nyorok loh. Oke. Ya, kembali di Q&A masih dengan suasana inspirasi dan sangat menyentuh sekali kisah dari Melanie dan Tyson. Namun sebelum kita lanjutkan, buka box lagi Kak Mel. Nomor berapa box kali ini? Kak Tyson deh yang buka box. 9. Kita buka boxnya. Akhir tahun. Tepuk tangan dulu dong. Baik, sebelum kita bicara tentang apa sih resolusi 2025 nanti, kita mau ada sedikit permainan ya. Kita mau ngetes sekompak apa sih. Oke, tulis ya. Di mana kalian pertama kali ketemu? Kedua, berapa nomor sepatu Chloe and Courage? Siapa yang tidurnya mendengkur? Tunggu dulu, aduh. Oke. Melanie paling suka koleksi apa? The last one. Dessert favorit Melanie and Tyson apa? Dessert. Oke, boleh dibuka. Ditunjukin ke kamera Kak Mel dan Kak Tyson jawabannya. Ke panelis juga. Oke. Di mana kalian pertama kali bertemu? Oh, Airport Soekarno-Hatta. Wow. Kasih lihat ya. Berapa nomor ukuran sepatu Chloe dan Courage? Chloe 39, Courage 43. Oh, berarti Kak Tyson salah semua. Jawabannya 7 dan 43. Salah ya? 7 mungkin benar. Kalau Chloe kan 7 Oh, ukuran. Oke. Oh, kalau iya Courage benar-benar. 36, kok 43? Ya, Gede oke. kali kan? Kak Tyson ditunjukin ke kamera. Boleh. Sorry, I Nah. heard Oke, siapa yang tidurnya mendengkur? Mel. Mendengkur, Snoring. nyorok ya. Nyorok. Siapa? Hari ini belum mandi, nyorok loh. Oke. Oh, Berarti jorok. jawabannya Kak Sometimes, I don't know. Mel juga ya? Kalau tidurnya Oke. tengkurap, sometimes I snore. Oke. Melanie paling suka koleksi apa? Anting, Perfume. No. Salah. Perfume. Nah, dessert favorit Melanie dan Tyson? You apa? cheesecake. Tyson cheesecake, yes. And- Me, ice cream. Ice cream. Oke, bener lah ya. Tepuk tangan tuh keduanya. Ada nggak sih masih kemesraan di luar syuting ya pastinya ya? Apa sih? Pijit. Oh really? I love massage. Yeah. She's the queen of pidget in Indonesia. Wow, Dia oh itu panggilnya ya. kayak ratu Jam pijit. 1 udah pulang, saya walaupun saya capek, saya tetap pijit sampai. Wow. Wow. Suka pijit. Itu dari Kak Tyson ke Kak Mel. Kalau dari Kak Mel untuk Kak Tyson? Gift. Gift. Aku tuh kayaknya love language-nya kalau ke anak-anak, ke Tyson tuh gift gitu. Oh, oke. Gift yang paling disukai Kak Tyson apa emangnya? Quality time. Quality time kalau buat Quality dia time. justru. Iya. Itu gift, berarti selama ini susah ya? Susah karena time-nya kurang, makanya saya kasih gift. Quality time is my love language. Oke. Apa syarat dan apa ya amunisi yang harus dimiliki untuk bisa survive
I think warna. Setiap dari konten kreator kan sekarang semua orang konten, semua orang bikin podcast, semua orang mungkin juga sebagai host. Apa nih, semua orang MC, apa nih yang membuat kita bisa bertahan? For me, yang pertama warna. Kita harus punya warna sendiri dan gimana menentukan warna dan karakter kita itu ya tentunya berjalan dengan waktu ya. Dan yang kedua adalah attitude. Kak Tyson, 2025 apa yang ingin dicapai? Your goal di 2025. Ya, keluarga sehat. Saya ingat ukuran sepatu carriage. Beli more ice cream for her. Just yang hal. Ada mimpi Kak Melanie yang belum dipenuhi Tyson nggak? Nggak ada. Really Kak Mel? I'm a pretty easygoing person. Really? Just yang penting is harmoni bersama. Ya, maybe kita lebih waktu bersama sama keluarga, do activities more. Tapi ya kalau harapan terlalu tinggi itu gampang buat jatuh. Jadi yang penting is just sehat and lebih damai untuk Tepuk tangan keluarga. sekali lagi. Kalau Kak Mel 2025 mau ngapain? Ya pretty much hampir sama lah dengan yang Tyson katakan. Yang penting buat aku sehat, panjang umur. Supaya kenapa harus sehat? Karena kita nggak bisa berkarya kalau kitanya sakit kan. Dan sakit tuh kalau di sini tuh aku melihat mahal sekali. Ya semudah mungkin makanya aku selalu ada hashtagku tuh 2 dalam membuat di sosial media. Yang pertama hashtag mak-mak pejuang cuan halal. Artinya I'll do anything yang halal to support my family. Disuruh apalah ini, suruh ngelawak, hayo, suruh podcast, hayo, suruh buat acara, hayo, joget, hayo, panas-panasan, hayo. Yang penting halal. Karena aku pejuang cuan untuk keluarga. Sama yang kedua adalah hashtag makin tua makin sehat. Karena pengennya kalau bisa, aku kan usia 43, tahun depan 44 tahun ya. Ya aku olahraga, angkat beban, aku nge-gym, makannya dijaga gitu. Do things yang bisa kamu rubah. Supaya apa? Supaya you look good, you do good, and then you can bless many people. Gitu. Kalau Kak Olga? Sebagai orang yang sangat piawai dalam berbicara, kemudian juga bisa blessing banyak orang, apakah tertarik masuk dunia politik? Sebetulnya udah ditawarin cukup banyak pasti. Tahun ini juga, tapi aku mengukur diri sepertinya aku belum siap gitu, dan aku selalu tanya sama mama sama papa, ready gak nih kalau ke politik? Tapi I always have in my heart one day kalau emang Tuhan bilang you go for it. Karena kalau dulu tuh aku mikirnya udahlah males, politik is dirty apa segala macam. Tapi kalau semua anak-anak Tuhan, semua anak-anak muda Indonesia yang pintar-pintar, yang mumpuni, punya kapabilitas, semua gak mau masuk politik, nanti yang masuk politik siapa? Justru anak-anak muda Indonesia yang punya karakter, yang talented, yang anak Tuhan harus, ya kalau memang punya panggilan ya, go for it untuk membangun negara Indonesia become a better country gitu. Wow. Langsung saja kita mau closing statement untuk Kak Mel dan juga Kak Tyson dari Kak Olga dulu, silakan. Aku senang banget hari ini kita bisa ngobrol benar-benar terbuka banget. Kita sama-sama melihat bahwa menikah itu tidak semudah itu ya, tidak semudah yang orang bayangkan. Tapi kalian terbuka mengatakannya ada up and down. Tapi kalian selalu berusaha. Yang paling penting kan bagaimana berusaha supaya pernikahan itu langgeng. Dan aku doakan semoga kalian semua langgeng. Dan kemudian keluarga kalian bisa memberkati lebih banyak orang dan menjadi harapan bagi banyak orang supaya bisa punya keluarga seperti kalian. Amin. Terima kasih Kak Olga. Kak Iwan silakan. Dari saya buat pasangan yang luar biasa ini kan, life is process ya. Karena mereka juga sangat, tadi Kak Novi juga bilang bahwa Melanie itu orang yang sangat jujur ya, dalam segala podcastnya juga. Saya merasa bahwa apa yang dia tabur, kejujuran, ketulusan, bahkan dalam hubungan suami istri, dan dia menceritakan tentang suami itu tidak pernah hal yang buruk, tetapi sesuatu yang menutupi dengan kasih, dengan kebaikan. Dan ini sisi-sisi yang dia lihat menabur kasih yang tidak pernah berhenti. Sehingga saya percaya bahwa inilah taburannya nanti pernikahan dan hubungan mereka mengasihi lebih dalam lagi. Amin. Dan menjadi berkat bagi banyak orang melihat pasangan ini. Di mana tadi pertanyaan tadi banyak bahwa di entertainment selebriti itu pasangan banyak kawin cerai. Bahkan akhir tahun ini banyak sekali ya teman-teman kita. Tapi saya melihat proses ini, dia salah satunya pasangan yang berapa tahun yang diterpa ini, bahkan hampir hari ini masih berdiri tegak, dan ini karena Tuhan menyertai mereka. Amin.
Ya, Kak kalau buat Novita, aku pamungkas. pernikahan nggak mudah. Harus diperjuangkan setiap hari. Dan doa saya biar keluarga kalian hanya maut yang memisahkan. Amin. Amin. Gimana tadi mendengarkan harapan dari panelis dan It's amazing, doa-doanya? luar biasa. Terima kasih. Kebetulan nih semuanya teman-teman ya, orang-orang yang we share the same value. Jadi come from them, apa yang mereka doakan, it really touch my heart and Tyson for sure. Terima Yeah, kasih absolutely. banget. Sangat bersyukur. Yes, thank you For your so kind much words and- guys. Dan Blessings. mungkin boleh Kak Mel closing statement pesan buat kita-kita semuanya, generasi muda yang mungkin melihat Q&A kali ini untuk bisa mendapatkan resep-resep bahagia, hidup dengan value dan karir yang baik seperti Melanie Ricardo dan juga Tyson. Kalau karir ya, believe in your dream. Pada saat semua orang di sekitar kalian atau bahkan netizen meragukan kemampuan kalian, the only person, satu-satunya orang yang harus percaya sama mimpi kalian adalah kalian sendiri. Karena kalau kalian udah gak percaya sama mimpi kalian, mimpi itu pasti gak akan jadi kenyataan. But when you believe in your dreams, aku percaya kalian percaya dengan mimpi kalian. Dan satu lagi nih yang aku yakini adalah minta doa dari orang tua. Karena aku selalu percaya bahwa doa orang tua itu adalah pelita buat kaki kita. Kalau ada orang yang mau jahat sama kita dalam dunia entertainment kadang-kadang, dalam pergaulan lah gitu. Atau ada pintu-pintu yang kita udah doakan tapi kok susah banget terbukanya gitu ya. Kesempatan-kesempatan itu aku percaya bahwa doa orang tua itu benar-benar bisa menjadi pembuka pintu berkat buat anak-anaknya. Dan pada akhirnya saat Tuhan tambahkan berkat rezeki, percaya bahwa semua yang ditambahkan Tuhan ini harus bisa disalurkan untuk orang-orang di sekitar kita. Gitu aja. Wow, thank you Kak Mel. Kak Tyson, closing statement please. I'm not as panjang buat seperti dia. Cari uang yang halal, apapun kamu suka, ya memang it's gonna take work. Jadi place Tuhan pertama, pakai usaha, percaya diri, and just go for it in life. Wow, cool. Thank you. Gimana teman-teman semuanya? Puas ya? Puas banget dan semoga Kak Mel dan juga Kak Tyson sukses selalu, bahagia dan sehat selalu di 2025 nanti. Setiap harinya bersama adik-adik Chloe and Courage ya. Bahagia dan sukses. Terima kasih waktunya bersama Q&A, berbagi semangat much. bersama Terima kita. kasih. Dan Metro tentu TV, saja terima kasih. untuk para panelis kita yang luar biasa. Terima kasih. Tanpa pancingan-pancingan inspiratif dan juga sharing-sharingnya tentu saja Q&A tidak akan lebih berwarna ya. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung Q&A. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyediakan kostum yang saya kenakan pada hari ini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Dan tentu saja pemirsa, jangan lewatkan episode Q&A selanjutnya. Dan karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Saya Ana Margarita undur diri, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Kak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.